Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami bermanfaat, maka kami ada. Berjuang menahan lapar dan dahaga. Sayang sekali ketika saya tidak berbagi tentang cerita ini kepada sahabat-sahabat yang tercinta. Di sini ada kisah yang sangat kita ambil asarnya. Wanita yang pertama kali masuk Islam mengikuti suaminya ini bernama asli Ghaziah binti Jabir Ad-Dawsiyah, yang kemudian disebut Ummu Syarik. Dari namanya, ia berasal dari suku Ad-Dawsiyah, sedangkan Islam masuk ke suku ini melalui sahabat Tufail bin Amir Ad-Dawsi, maka disebut Dawsiyah. Di antara yang hatinya terbuka menyambut seruan Tufail ini adalah Abu Hurairah dan Abu Akr, suami dari Ummu Syarik. Dua sahabat ini datang kepada Rasulullah di Mekah, jauh ditinggal sang suami. Ummu Syarik ditinggal di rumah menghadapi teror keluarganya suaminya. Mereka datang dan bertanya, "Apakah engkau telah memeluk Islam?" Jawab Ummu Syarik bagaimana? "Benar," dengan tegasnya. "Tidak ada jalan lain, kami akan menyiksamu dengan siksaan yang sangat keras." Ancam mereka kepada Ummu Syarik, sehingga Ummu Syarik dibawa ke sebuah rumah dengan seekor unta yang amat buruk. Bila matahari terik, mereka membawa tubuh wanita yang sangat lemah ini ke tengah-tengah hamparan padang pasir. Wanita itu terbanggang, tenggorokannya kering tanpa air setetes di tenggorokannya. Hampir-hampir akal sehatnya hilang, pendengarannya dan penglihatannya amat lemah. Tapi hari siksaan itu berlangsung. 3 hari siksaan itu berlangsung, ia berkali-kali digertak, "Tinggalkan agamamu." Ummu Syarik mendengar hentakan suara keras itu, jari jemarinya menunjuk ke langit, membuat satu isyarat, "Ahad, ahad, ahad." Ia terus berbuat seperti itu. Tiba-tiba dadanya terasa sejuk, merasakan ada air datang kepadanya. Ia pun meneguknya sepuas-puasnya. Lalu timba pengangkut air itu ditarik. Ummu Syarik menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari-cari di mana timba itu. Tahu-tahu tergantung antara langit dan bumi. Ia menggapai-gapai timba itu, kemudian mendekat. Segera ia meraihnya, mereguk sepuas-puasnya untuk menyirami dahaganya. Timba itu terangkat lagi antara langit dan bumi untuk ketiga kalinya. Bergelantung di dekatnya, Ummu Syarik meminum lagi hingga kenyang. Lalu kepala, wajah dan baju ia sirami pula. Sejuklah ia. Orang-orang penyiksa itu melihat kejadian itu dengan penuh heran dan curiga. "Dari mana kau peroleh air, hai musuh Allah?" katanya begitu. "Musuh Allah? Kalianlah yang musuh Allah. Manusia-manusia yang tidak menyukai agamanya. Kalian tanya dari mana air? Dari Allah. Dia memberiku rezeki," jawab Ummu Syarik berani. Cepat-cepat mereka ke tempat airnya. Ternyata timbanya masih di tempat semula, tanpa berubah sama sekali. Berarti Ummu Syarik tidak mengambil air dari mereka. Tiba-tiba mereka insaf. Setelah menyaksikan keajaiban itu, hati mereka terang. Lalu bibir mereka berucap, "Sungguh aku bersaksi bahwa Tuhanmu adalah Tuhanku pula. Tuhan yang mendatangkan rezeki di tempatmu, dialah yang menurunkan Islam."
Keluarga Abu Bakar itu pun seluruhnya memeluk Islam melalui perjuangan tabah seorang Ummu Syarik. Mereka berangkat menemui Nabi di negeri seberang berbekal hidayah yang terang benderang. Begitulah kisah wanita yang berjiwa perwira. Demi keimanan dan ketakwaannya ia rela berjuang menahan lapar dan dahaga. Tentunya kisah ini memberikan contoh kepada kita semua. Dahaga dan lapar bukanlah merupakan halangan bagi kita dalam meningkatkan ketakwaan. Apalagi sampai meninggalkan ibadah yang memang diwajibkan atas kita semua. Tidak jauh-jauh, ibadah tersebut adalah puasa yang notabene secara dohirnya harus dilakukan dengan menahan lapar dan dahaga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.